Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidul umur wa biqadarihi mafatihul khairati wasyurur. Mukhrijil awwaliyati minaz zulumati ilan nur wa muridi a'daihi fi mahalikil gurur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmati wa hadil ummati ila siratikal mustaqim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi allazina jahadu fi sabilika wa da'aw ila dinikal qawim wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, iman adalah akar yang menguatkan pohon kehidupan kita, yang buahnya akan terasa manis oleh setiap amal dan usaha yang kita lakukan. Ia menjadi pendorong yang tak terlihat namun terasa di setiap gerakan dan tindakan kita. Kesuksesan dunia yang fana ini bukan hanya tentang harta atau kedudukan, namun tentang ketulusan hati, tentang bagaimana kita memanfaatkan segala karunia-Nya untuk kebaikan, dan tentang bagaimana kita menapaki jalan yang diridhoinya. Dan tentu saja, kesuksesan akhirat adalah tujuan yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih abadi, sebuah keberhasilan yang tak ternilai, yang hanya bisa diraih oleh mereka yang tulus menjadikan iman sebagai panduan hidup. Sebab seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di hatinya ada iman, maka ia akan selamat dunia dan akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu pula kita mengingat dengan penuh rasa hormat kepada sang kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan sejati segala kebaikan, petunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan dan penerang dalam kegelapan. Dialah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema iman yang membimbing pada jalan kesuksesan dunia dan akhirat. Pemirsa yang saya hormati, iman adalah dasar dari segala perbuatan baik yang kita lakukan. Iman bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, namun juga tercermin pada tindakan kita sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa iman yang kokoh adalah kunci untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ayat ini menegaskan bahwa iman dan amal soleh adalah dua hal yang tak terpisahkan. Kesuksesan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi berawal dari iman yang kokoh di dalam hati. Namun, iman saya tanpa amal soleh tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Keduanya harus berjalan beriringan. Hadirin yang saya hormati, iman yang membimbing kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat, dan iman yang terus tumbuh serta diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Iman yang demikian tidak hanya tercermin pada ibadah ritual seperti salat,
puasa dan zakat, tetapi juga dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, serta dalam interaksi dengan sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qall." Yang artinya, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis ini menunjukkan kita bahwa dalam beramal, konsistensi itu sangat penting. Seorang muslim yang beriman tidak hanya beribadah dengan tekun, namun juga menjadikan iman sebagai landasan di setiap perbuatannya. Dengan demikian, amal yang diperbuatkan akan membawa keberkahan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu contoh bagaimana iman membimbing kita menuju kesuksesan, yaitu dengan berusaha menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat ditekankan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mencapai kemenangan yang besar." Kejujuran adalah modal utama iman yang kuat. Jika kita dapat menjaga kejujuran di kehidupan sehari-hari, maka Allah akan membukakan pintu kesuksesan yang tidak kita duga-duga. Kejujuran yang membawa kita menuju keberkahan, sedangkan kebohongan hanya akan menjerumuskan kita pada kesesatan dan kesulitan. Pemirsa yang saya hormati, selain itu, iman juga mengajarkan kita untuk tetap senantiasa bersabar dan bersyukur. Dua hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup yang datang silih berganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra," yang artinya sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Kesulitan dan tantangan adalah bagian dari kehidupan. Namun, iman yang kuat menjaga kita untuk tetap sabar dan yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Sabar dan syukur adalah kunci untuk memperoleh kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaibnya keadaan seorang mukmin, sesungguhnya segala urusan adalah baik baginya, dan itu tidak didapatkan kecuali dalam diri seorang muslim. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, itu adalah kebaikan. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan itu adalah kebaikan baginya." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan bersabar atas ujian dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, maka kita akan meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang saya hormati, iman yang kuat mendorong kita untuk tetap sabar dan berusaha dan tidak mudah putus asa. Dalam segala usaha kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikanmu rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pergi dalam keadaan lapar di pagi hari dan kembali dalam keadaan kenyang di sore hari." Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tawakal adalah pengakuan bahwa segala sesuatu berada di dalam kehendak Allah. Namun, kita harus tetap berusaha sebaik mungkin. Dengan tawakal yang didasari dengan iman yang kuat, kita akan meraih kesuksesan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang saya hormati, di akhir pidato ini, marilah kita kembali merenung dan berusaha untuk meningkatkan kualitas iman kita. Iman yang kokoh adalah pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita memperbaiki diri, beramal saleh, bersabar, bersyukur, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga iman kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan memimpin kita pada jalan kesuksesan yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Iman yang kokoh adalah cahaya yang membimbing menuju kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dengan iman, setiap langkah diiringi dengan keyakinan dan keberkahan yang tak ternilai. Di pagi hari menatap mentari, langit cerah penuh harapan. Iman yang kuat, jalan kesuksesan, dunia dan akhirat penuh keberkahan. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.